Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajeng Novi Istiqomah dengan NPM 200108001 dari jurusan Tadris Biologi kelas A mata kuliah Tauhid Ilmu Kalam. Dosen pengampu yaitu Ibu Siti Fatimah MPD. Oke, untuk kali ini saya akan membahas materi mengenai aplikasi dan pengamalan tauhid. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Tauhid Ilmu Kalam. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai aplikasi dan pengamalan tauhid. Dari Syekh Abdurrahman Hasan Al-Syekh dalam bukunya Fathul Majid menjelaskan bahwa tauhid dalam Al-Quran terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama tauhid kabari dan tauhid talabi. Oke, untuk tauhid kabari yaitu yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkabarkan atau menginformasikan keesaannya atau uluhiyahnya. Yang kedua yaitu tauhid talabi. Maksudnya adalah setelah Allah menginformasikan dan menunjukkan keesaannya, Dia menuntut agar manusia mengakui keesaannya dalam hati, mengikrarkannya dengan lisan, dan menunjukkannya dalam bentuk amal perbuatan atau tauhid amal. Barang siapa yang belum melaksanakan tauhid ini, maka ia belum beribadah atau menghamba kepada Allah. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup hanya diketahui tetapi harus diamalkan. Bertauhid tidak cukup hanya teori, tetapi harus diaplikasikan dalam bentuk sikap dan perilaku sehari-hari. Aplikasi atau pengamalan tauhid disebut juga dengan tauhid iradi talabi atau kehendak dan tujuan. Artinya, mengamalkan tauhid adalah kehendak dan tuntunan dari mempelajari ilmu tauhid, yaitu agar manusia hanya beribadah kepadanya yang tiada sekutu baginya dan terlepas diri dari semua sesembahan selainnya. Yang selanjutnya, kita akan membahas inti dari materi mengenai aplikasi dan pengamalan tauhid. Yang pertama yaitu manusia sebagai saksi Allah, yang kedua manusia sebagai hamba atau abdi Allah, yang ketiga yaitu manusia sebagai khalifah di muka bumi. Oke, yang pertama yaitu mengenai manusia sebagai saksi Allah. Adapun keberadaan manusia sebagai saksi Allah di muka bumi sudah merupakan rencang bangun dan cetak biru dalam sejarah penciptaan manusia. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi, kami lakukan yang sedemikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Sebagai saksi Allah, manusia dituntut mengaplikasikan tauhid tersebut dalam bentuk yang pertama yaitu bersaksi tentang keesaan zat Allah seperti syahadat, tasbih, tahmid, takbir, dan ta'zim. Adapun syahadat yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tasbih yaitu mensucikan zat Allah, tahmid yaitu bahwa segala puji-pujian hanya milik Allah, takbir yaitu bahwa Allah Maha Besar, ta'zim yaitu bahwa tiada daya kecuali bersama Allah. Yang kedua yaitu mempersaksikan keesaan Allah dan sifat-sifat Allah yang indah atau asma zamaliyah kepada makhluk lain di alam sekitar.
Allah menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kesempurnaan karena Allah telah memilih manusia sebagai penerima dan pemegang amanah dari Allah. Adapun dalam surat Al-A'raf ayat 72 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ, yang artinya, maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Yang selanjutnya yaitu manusia sebagai hamba atau abdi Allah. Sekalipun kejadiannya lebih sempurna dari yang lain, manusia juga adalah makhluk Allah, sama seperti makhluk-makhluk lainnya. Karena itu, sebagai hamba Allah, manusia dituntut untuk menjadikan seluruh aktivitas hidupnya sebagai upaya pengabdian diri kepada Allah. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Adapun bentuk aplikasi dan pengamalan tauhid sebagai abdi Allah atau hamba Allah tersebut adalah: yang pertama, menjadikan totalitas hidup sebagai penghambaan diri kepada Allah. Allah memerintahkan hamba-hambanya agar beribadah kepadanya semata. Peribadatan kepada Allah terdiri dari dua bentuk, yaitu yang pertama ibadah mahdoh, yaitu beribadah yang syarat, rukun, waktu, tata cara, dan bentuk pelaksanaannya yang telah ditentukan oleh Allah, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua yaitu ibadah ammah, yaitu peribadatan yang syarat, rukun, waktu, tata cara, dan bentuk pelaksanaannya tidak ada ditentukan Allah. Dalam hal ini seluruh perbuatan manusia dituntut hendaknya menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk aplikasi atau pengamalan tauhid sebagai abdi Allah atau hamba Allah yang kedua yaitu berlindung dan berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengetahui dan mengakui bahwa hanya Allah satu-satunya yang maha kuasa dan menentukan kehidupan setiap makhluk, maka seorang muslim di dalam hidupnya hanya akan memohon perlindungan kepada Allah, seperti perintah Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Berlindung dan berdoa hanya kepada Allah karena diyakini hanya Dia yang maha kuasa menentukan segalanya. Yang ketiga yaitu tawakal hanya kepada Allah. Tawakal adalah menyerahkan segala perkara, ikhtiar, dan usaha yang dilakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berserah diri sepenuhnya kepada untuknya, mendapatkan manfaat atau menolak yang mudarat. Perintah Allah tentang bertawakal terdapat dalam surat Al-Imran ayat 160 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yansurukumullahu fala ghaliba lakum wa yakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Yang artinya, jika Allah menolong kamu, maka tidak ada yang dapat mengalahkanmu. Tetapi jika Allah membiarkan kamu tidak memberikan pertolongan, maka siapa yang dapat menolongmu setelah itu? Karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai manusia sebagai khalifah di muka bumi. Selain sebagai abdi Allah, manusia diciptakan Tuhan adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebagian dari sifat-sifatnya kepada manusia untuk menjadi modal dan kelengkapan dalam melaksanakan tugasnya di muka bumi. Adapun sifat-sifat yang diberikan itu adalah yang pertama hayat atau kehidupan, yang kedua ilmu pengetahuan, yang ketiga kodrat atau kekuasaan atau kemampuan, yang keempat iradat, kehendak atau kemauan, yang kelima yaitu sama, pendengaran, yang keenam yaitu basor, penglihatan, dan yang ketujuh yaitu kalam atau berbicara. Sebagai bentuk aplikasi tauhid dalam kehidupan sebagai khalifah di muka bumi antara lain yaitu yang pertama berilmu, yakni membekali diri dengan penguasaan ilmu pengetahuan sebagai syarat untuk dapat mengelola alam dengan baik, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam ini didasari dengan ilmunya. Yang kedua gigih, yakni memiliki kehendak dan kemampuan yang kuat untuk mengelola alam, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini didasari oleh iradat atau kehendaknya. Yang kedua kreatif, yakni mengisi perjalanannya hidup dengan kreatif atau karya, sebab adanya alam ini merupakan wujud dari karya yang kreatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu produktif, yakni karya kreativitas itu harus mendatangkan hasil yang besar dan dapat memberikan manfaat bagi makhluk sekitarnya. Yang kelima yaitu inovatif, yakni berusaha menemukan cara dan metode yang terbaru dalam melakukan pekerjaan pengelolaan alam ini. Yang kelima yaitu inovatif, yakni berusaha menemukan cara dan metode yang terbaru dalam melakukan pekerjaan mengelola alam ini. Maka dari itu harus didasari bahwa kedudukan manusia sebagai khalifah atau penguasa di bumi adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.